Bendungan Jatiluhur berjarak kurang lebih 100 km arah tenggara Jakarta yang dapat dicapai melalui jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan tol Cipularang, ruas Cikampek Jatiluhur, dan 60 km arah barat Laut Bandung yang dapat dicapai melalui jalan tol Cipularang, ruas Bandung Jatiluhur dari kota Purwakarta sekitar 7 km arah barat. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan terbesar di Indonesia, membendung aliran sungai Citarum di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, membentuk waduk dengan genangan seluas 83 km persegi dan keliling waduk 150 km pada elevasi muka air normal kurang lebih 107 meter di atas permukaan laut. Luas daerah tangkapan bendungan Jatiluhur adalah 4.500 km persegi, sedangkan luas daerah tangkapan yang langsung ke waduk setelah dibangun bendungan Saguling dan Cirata di hulunya menjadi tinggal 380 km persegi, yang merupakan 8% dari keseluruhan daerah tangkapan Upper Citarum, meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Pada awalnya dirancang memiliki kapasitas tampungan 3 miliar meter kubik, namun saat ini tinggal 2044 miliar meter. Pada awalnya dirancang memiliki kapasitas tampungan 3 miliar meter kubik, namun saat ini tinggal 2,44 miliar meter kubik hasil pengukuran batimetri tahun 2000. Akibat sedimentasi, namun demikian setelah dibangun bendungan Saguling dan Cirata di atasnya, laju sedimentasi semakin menurun. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan multiguna dan fungsi sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 187,5 MW. Mengendalikan banjir di Kabupaten Karawang dan Bekasi, irigasi untuk 242.000 hektar, pasok air untuk rumah tangga, industri dan penggelontoran kota, pasok air untuk budidaya perikanan, air payau sepanjang pantai utara Jawa Barat seluas 20.000 hektar, dan pariwisata. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1957, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan oleh Presiden RI pertama Insinyur Soekarno tanggal 19 September 1965, merupakan kunjungan terakhir Insinyur Soekarno ke Bendungan Jatiluhur, yakni 11 hari sebelum pecahnya peristiwa G30 SPKI. Pada kesempatan tersebut sempat dilaksanakan sidang kabinet Dwi Korah. Kisah misteri waduk Jatiluhur. Suara tangisan jabang bayi yang baru lahir memecahkan kesunyian. Sang ibu begitu bersuka cita. Dia bersyukur bayi 9 bulan di kandungannya lahir dengan selamat. Demikian juga dengan sang ayah. Dia tak henti-hentinya memamerkan senyuman, namun keduanya terkesiap ketika untuk pertama kalinya mereka melihat sang jabang bayi di dahi bocah mungil itu tumbuh jengger seperti yang biasa tumbuh di dahi ayam. Raut muka kedua orang itu jelas sekali memancarkan kecewaan. Mereka tak menyangka sang buah hati lahir dengan memiliki fisik yang tak normal dan berbeda dengan bayi lain. Mereka merasa malu, dan daripada terus-menerus menanggung malu, suami istri itu sepakat mengambil keputusan yang tak berperi kemanusiaan, membuang sang bayi.
Maka pada sebuah subuh keduanya mengendap-endap menghampiri sungai Citarum. Sang ayah menggendong bayi yang direbahkan pada sebuah keranjang, sementara sang ibu membututinya dari belakang. Tiba di tepi sungai Citarum, pasangan itu menangis. Batin mereka berkecamuk. Rasa sedih, berdosa, malu, haru, takut, dan perasaan lainnya campur aduk menjadi satu. Namun keduanya tetap kekeh dengan pendirian mereka, membuang sang buah hati. Kisah misteri penguasa waduk Jatiluhur Mbah Jawer. Pelan-pelan sang ayah menuruni sungai dan menghanyutkan cabang bayi itu yang tak berdosa ke dalam keranjang. Aliran sungai Citarum terus menghanyutkan dan mengombang-ambing bayi yang memiliki Jawer itu. Semakin menjauh dan menjauh hingga tak lagi terlihat di telan subuh yang masih gelap dan menggigil. Dan peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Bendungan Jatiluhur dibangun. Bendungan Jatiluhur masa kini puluhan mobil berderet di Pelabuhan Biru, sebuah kawasan di Bendungan Jatiluhur yang memiliki panorama aduhai. Di seberang jalan berdiri puluhan bahkan mungkin ratusan rumah makan yang menyediakan menu ikan bakar. Di seberang lainnya terhampar danau buatan yang dibangun tahun 1957 silam. Waduk yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini dibuat dengan mendatangkan pekerja dan tenaga ahli dari Prancis. Waduk Jatiluhur menjadi salah satu destinasi wisata Purwakarta. Tak hanya itu, waduk ini juga menjadi sorga bagi para pemancing. Setiap hari ribuan pemancing mendatangi Jatiluhur. Mereka memancing di tengah danau dengan menumpang di keramba jaring apung milik petani, atau cukup di tepi danau dengan menyewa gubuk berupa rakit. Satu hal yang pasti, para pemancing jangan sekali-kali bicara sompral dan takabur. Kalau tak ingin pulang dengan tangan kosong tanpa menjinjing satu ekor ikan pun. Malah jika berani bicara sompral, bisa jadi bakal celaka. Kisah misteri penguasa waduk Jatiluhur Mbah Jawer nyatanya modernisasi tak melekangkan sebuah mitos. Sebagian masyarakat sekitar Jatiluhur masih mempercayai bahwa ada lelembut atau makhluk tak kasat mata yang menjadi penguasa atau penunggu waduk ini. Sosok mistis ini tak lain adalah Mbah Jawer. Pada saat-saat tertentu konon dia kerap menampakkan diri, muncul ke permukaan danau dan wajah yang berjengger di bagian dahinya. Rupanya Mbah Jawer adalah penjelmaan dari cabang bayi yang tempo hari nun jauh sebelum waduk Jatiluhur dibangun dibuang oleh kedua orang tuanya. Namun juga mitos cerita ini mengalir dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, bahwa ada yang mengaku pernah melihat penampakan Mbah Jawer. Itu juga cerita dari mulut ke mulut. Siapa orang yang pernah melihat sosok Mbah Jawer tetap sulit jikapun ditelusuri. Konon saat subuh sang bayi dihanyutkan ke sungai Citarum. Subuh hari dia diambil oleh dedemit penguasa Citarum, kemudian dia diasuh dan dipelihara. Tak jelas apakah sang cabang bayi diasuh dalam kondisi masih hidup atau sudah meninggal. Dari cerita yang beredar, bayi itulah yang kemudian dikenal sebagai Mbah Jawer. Keberadaan Danau Jatiluhur memang tak bisa dilepaskan dengan sungai Citarum. Sakit hati lantaran dibuang dan dicampakkan oleh kedua orang tuanya, Mbah Jawer menyimpan dendam kesumat. Dendam itu dilampiaskan kepada orang-orang yang berasal dari desa di mana orang tua Mbah Jawer berasal.
Maka pada tahun awal Waduk Jatiluhur beroperasi, penduduk desa tersebut pantang menggunakan transportasi air ketika hendak bepergian ke desa lain. Mereka lebih memilih transportasi darat yang memakan waktu dan jarak yang lebih lama dan panjang. Jika penduduk desa melanggar pantangan, maka celakalah yang didapat. Misalnya perahu yang mereka tumpangi terjungkal. Kisah misteri penguasa Waduk Jatiluhur Mbah Jawer seiring berjalannya waktu, lambat laun pantangan itu pupus. Kini penduduk dari desa asal orang tua Mbah Jawer bebas warawiri berperahu ria. Dan mereka selamat. Namun begitu mitos Mbah Jawer terus hidup, para pemancing dan pelancong yang sudah mendengar tentang mitos Mbah Jawer tak bakal berani bicara sompral ketika berada di kawasan Waduk Jatiluhur. Faktanya, nyaris setiap tahun ada orang yang tenggelam dan tewas di waduk ini. Sebagian besar korban sulit ditemukan kendati tim SAR menyisir melakukan pencarian. Biasanya korban akan muncul dengan sendirinya setelah 3 hingga 5 hari kemudian. Apakah musibah ini berhubungan dengan eksistensi Mbah Jawer? Wallahu alam bishawab. Kemudian ada beberapa cerita legenda lain yang mengisahkan tentang misteri Waduk Jatiluhur. Legenda Jatiluhur, menurut legenda setempat, nama bendungan Jatiluhur diambil dari nama tokoh mistik bernama Jatiluhur. Jatiluhur konon merupakan roh yang sakti dan penuh kebajikan yang melindungi desa-desa sekitarnya dari banjir dan kekeringan. Bendungan ini dibangun sebagai penghormatan kepada Jatiluhur untuk memanfaatkan air irigasi dan pengendalian banjir serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Istana tersembunyi Jatiluhur. Ada kepercayaan bahwa di bawah air bendungan Jatiluhur terdapat sebuah istana atau kota yang tersembunyi. Beberapa penduduk setempat mengklaim telah melihat sekilas struktur dan cara cahaya jauh di bawah air yang menunjukkan adanya peradaban yang tenggelam. Hal ini memicu spekulasi bahwa bendungan tersebut dibangun di atas kota atau istana kuno. Menurut cerita ini, bendungan tersebut dibangun di atas peradaban yang berkembang pesat dan sisa-sisa kerajaan masih dapat ditemukan jika seseorang menyelam cukup dalam. Roh penjaga. Dipercaya bahwa roh penjaga bersemayam di dalam dan di sekitar bendungan Jatiluhur. Roh-roh ini konon melindungi bendungan dan sekitarnya. Banyak penduduk setempat yang masih memanjatkan doa dan upacara untuk menenangkan roh-roh ini dan meminta restu mereka demi keamanan bendungan. Hutan ajaib. Di sekitar bendungan terdapat hutan lebat yang dikabarkan terpesona. Penduduk setempat bercerita tentang kejadian aneh dan pengalaman mistis di dalam hutan. Ada yang percaya bahwa hutan adalah tempat perlindungan makhluk halus dan gaib. Sang penjaga ular. Salah satu mitos populer adalah keberadaan ular raksasa yang berdiam di perairan bendungan. Ular ini diyakini sebagai penjaga dan pelindung bendungan. Konon, ular tersebut hanya muncul saat bendungan dalam bahaya dan berfungsi sebagai peringatan akan datangnya bencana. Persembahan kurban. Mitos lain berkisar pada keyakinan bahwa selama pembangunan bendungan, para pekerja menghadapi banyak tantangan. Untuk menenangkan roh air dan memastikan keberhasilan bendungan, konon persembahan berupa beras, koin, dan bahkan ternak dilakukan oleh para pekerja dan penduduk setempat. Bendungan terkutuk.
Ada kepercayaan bahwa bendungan ini terkutuk dan siapapun yang tidak menghormatinya atau melakukan aktivitas merusak di sekitarnya akan menghadapi kesialan. Mitos ini mungkin muncul karena adanya insiden atau kecelakaan yang terkait dengan bendungan selama bertahun-tahun. Makhluk yang bisa berubah bentuk. Mitos menarik isinya adalah kisah tentang makhluk yang bisa berubah bentuk yang konon menghuni perairan di sekitar bendungan. Makhluk-makhluk ini diyakini memiliki berbagai bentuk sehingga sulit bagi siapapun untuk membedakan sifat aslinya. Harta karun tersembunyi. Beberapa contoh menunjukkan bahwa ada harta karun tersembunyi di bawah perairan bendungan, kemudian terkubur dan di sana untuk diamankan selama masa konflik atau krisis. Para pemburu harta karun kadang-kadang mencoba menjelajahi kedalaman untuk mencari timbunan mitos. Mitos dan legenda ini menambah kesan mistik dan signifikansi budaya pada era yang lalu, menjadikannya lebih dari sekedar keajaiban teknik namun juga merupakan tempat yang kaya dan cerita rakyat dan tradisi. Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah mitos dan legenda yang terkait dengan bendungan Jatiluhur. Meskipun mereka menambah kesan mistis dan trik pada situs tersebut, maka ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Bendungan ini pada dasarnya merupakan bangunan fungsional yang berfungsi sebagai sumber daya air dan fasilitas pembangkit listrik yang penting bagi wilayah tersebut.